Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD. Pada video kali ini kita akan bahas soal yang berhubungan dengan UTBK 2021. Ini sebagai latihan soal TKA Saintek khususnya mapel fisika. Oke, kita mulai saja ya di soal nomor yang bagian pertama. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Oke, di sini ada soal diberikan tentang dimensi dan satuan ya. Oke. Jadi di sini ada tentang momen gaya. Momen gaya itu salah satu besaran fisika yang memiliki rumus gaya dikali dengan jarak gaya dari sumbu rotasi kali sin alfa. Alfa itu sudut yang dibentuk oleh gaya dan jaraknya dari sumbu rotasi. Dari rumus ini kita bisa peroleh bahwa satuan dari gaya itu adalah Newton, kemudian satuan dari jarak adalah meter. Berarti ini bisa kita tuliskan satuannya kalau kita ubah. Newton itu kan sama dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Kita kali meter, berarti ini menjadi kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 2. Berarti ini salah ya, bukan itu jawabannya. Kemudian karena momen gaya itu diperoleh dari turunan besaran pokok ya, besaran pokok dan besaran turunan yaitu jarak. Jarak ini kan adalah besaran pokok dari panjang ya. Kemudian gaya adalah besaran turunan. Itu diperoleh dari besaran pokok juga massa ya dan panjang. Sehingga momen gaya itu bukan besaran pokok, ini juga salah. Berikutnya dimensi momen gaya. Oke, dimensi momen gaya itu yang mana yang benar? Momen gaya merupakan besaran skalar. Ini salah. Kenapa? Karena di sini memiliki gaya ya. Gaya itu besaran vektor. Jadi ini gaya merupakan besaran vektor. Oke, gitu. Sehingga momen gaya itu bukan besaran skalar. Kalau jaraknya besaran skalar, tapi gayanya adalah besaran vektor. Karena perkalian dari vektor sama skalar hasilnya adalah vektor. Kecuali perkalian antara skalar dengan skalar hasilnya skalar. Oke, berikutnya berarti tersisa dimensinya. Oke, kita uraikan dimensinya. Kilogram itu satuan dari massa. Dimensi dari massa itu adalah M. Kemudian meter kuadrat. Meter itu satuan dari panjang. Dimensi dari panjang adalah L. Berarti L pangkat 2. Sekon. Sekon itu adalah satuan dari time atau waktu. Berarti dimensi dari waktu adalah T. Berarti per T kuadrat. Ini kalau kita ubah menjadi M L kuadrat T pangkat negatif 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke. Jadi gitu cara kerjanya. Kita lanjut lagi di soal nomor 2. Mobil A dan mobil B bergerak saling mendekati dengan kecepatan berturut-turut 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T 0 sekon, kedua terpisah 1200 meter. Kedua mobil bertemu pada saat T sekian dan jarak tempuh berapa? Oke, berarti kalau kita misalkan ada, ini materinya masuk materi GLB ya, gerak lurus beraturan. Berarti nanti kita akan pakai konsep jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kita menggunakan konsep yang ini. Nah, sekarang kita akan ilustrasikan gerakannya. Kita gambarkan misalkan ini mobil A. Kemudian di sini ada mobil B. Ini jaraknya terpisah sejauh 1200 meter. Kemudian kedua mobil itu bergerak dengan kecepatan masing-masing. Sini kecepatannya A adalah 20, kecepatannya B adalah 30. Mereka akan ketemu, berarti nanti
Kalau mereka akan ketemu, berarti A itu sudah menempuh jarak sejauh XA dan si B itu sudah menempuh jarak sejauh XB. Dari ilustrasi ini bisa kita simpulkan berarti bahwa jarak total dari kedua benda yang bergerak ketika bertemu itu sama dengan jumlah dari jarak masing-masingnya, XA tambah XB. Kalau kita lihat dari ilustrasinya berarti X totalnya itu adalah 1200. Ini kita uraikan menggunakan persamaan di atas menjadi kecepatan benda A dikali waktu tempuh. Karena mereka berangkat dari waktu yang sama atau secara bersamaan. Ditambah dengan kecepatan benda B kali dengan waktu tempuhnya. Kita uraikan ini 1200 sama dengan kecepatan benda A nilainya 20 dikali time ditambah dengan kecepatannya benda B adalah 30 ya, yang ini. Berarti ini 30 T. Maka ini 1200 sama dengan 20 tambah 30 adalah 50 T. Berarti kita dapatkan ini kalau kita bagi hasilnya adalah T sama dengan 120 bagi 5. Itu sama dengan 24 sekon. Oke, 24 sekon. Berikutnya ini waktunya ya, 24 sekon. Di sini tersisa 2. Berarti ini salah, ini juga salah. Tersisa 2, ada 24 sekon dan 480 meter dan 24 sekon dan 720 meter. Berikutnya pertanyaan jarak tempuh mobil A. Berarti kita pakai rumusan XA sama dengan VA dikali dengan T. VA nilainya 20, kemudian T-nya 24. Kalau kita hitung hasilnya adalah 480 meter. Berarti jawabannya adalah delta. Oke. Kita lanjutkan ya di soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sebuah benda bermasa 24 kg digantungkan seperti gambar berikut. Jika percepatan gravitasi bumi saat itu adalah 10 per meter per sekon kuadrat, pernyataan yang benar tentang tegangan tali A dan tegangan tali B saat beban dikurangi 6 kg. Berarti nanti bebannya menjadi sisa 18 kg ya, karena dikurangi dari 24. Oke, sebelum itu di sini kita mulai yang pertama-tama adalah soal ini berhubungan dengan konsep hukum 1 Newton ya. Dia berhubungan dengan konsep hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa jumlah gaya yang bekerja dalam sebuah sistem haruslah sama dengan 0. Oke. Sehingga nanti kita akan uraikan komponen-komponen gayanya. Tapi sebelum kita uraikan, kita akan terlebih dahulu menggambar ilustrasi gaya-gaya yang bekerja. Ini kita gambarkan menjadi, di sini ada TA, kemudian ada TB, kemudian ada W. Kemudian TB-nya membentuk sudut sebesar 60 derajat. Nanti ada koordinat di sini, koordinat Y dan koordinat X. Nah, kemudian nanti kita uraikan ya. Pertama adalah arah sumbu X, sigma Fx sama dengan 0. Diperhatikan bahwa di sini yang ada arah X-nya hanyalah TB sama TA. Sehingga kita akan dapatkan persamaan bahwa saya positifkan yang arahnya ke kiri berarti positif TA. Ingat ya kalau sumbu X adalah, kalau di vektor itu jika kita sepakati saja bahwa kalau sumbu X harus pakai cos ya. Berarti sini TA cos 0 derajat. Kenapa harus 0? Karena TA segaris dengan sumbu X atau sejajar, sehingga sudut yang dibentuk adalah 0 derajat terhadap sumbu X. Dikurang dengan TB
cos 60 derajat sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya ke kanan untuk arah B di sumbu X-nya. Maka ini kalau kita uraikan, TA dikali cos 0 nilainya 1. TB saya pindah ruaskan jadi positif. Cos 60 nilainya setengah atau 1/2. Maka kita peroleh hubungan nilai dari TA sama dengan setengah dari TB. Ini persamaan 1. Oke. Berikutnya kita akan menguraikan komponen gaya pada arah sumbu Y. Berarti sigma Fy haruslah sama dengan 0. Kalau sumbu Y, gaya yang bekerja hanyalah W sama TB. Kita yang positifkan adalah yang TB yang arah ke atas. Maka di sini TB. Kalau sumbu X harus cos, sumbu Y-nya harus sin. Itu konsepnya ya. TB sin 60 derajat kurang dengan W sin 90 derajat. Kenapa harus 90 derajat? Karena di sini sudutnya dia tegak lurus dengan sumbu X ya. Itu untuk W. Makanya sudutnya 90 derajat. Itu sama dengan 0. Kalau kita uraikan, ini jadi TB sin 60 setengah akar 3. Kemudian saya pindah ruaskan, berarti jadi W sin 90 nilainya 1. Maka saya peroleh, atau kita peroleh TB sama dengan, kita kali silang 2 kali W sama dengan 2W dibagi dengan akar 3. Ini persamaan 2. Oke. Sekarang kita cari dulu tegangan tali B. Sebelum bebannya dikurangi 6 kilo, nilainya adalah, kita gunakan persamaan 2 ya. 2 kali, karena di sini masanya 24 kilo, maka beratnya harus 24 kali gravitasinya. Itu sama dengan 240 Newton. Berarti di sini 2 kali 240 dibagi dengan akar 3. Ini sama dengan 480 per akar 3. Ini kita kali dengan akar sekawan ya. Nanti kita dapatkan hasilnya adalah, ini kita coret sisa 3, berarti 480 bagi 3 hasilnya adalah 160 akar 3 Newton. Nah, setelah dapatkan nilai dari TB, kita mencari TA menggunakan persamaan 1. Kita masukkan nilai TB ke persamaan 1, kita peroleh 160 akar 3 dikali dengan setengah. Ini sama dengan 160 bagi 2 itu 80 akar 3 Newton. Oke. Berikutnya kita mencari tegangan tali si B, TB aksen ya, setelah bebannya dikurangi 6 kg. Berarti sekarang beban yang digunakan adalah bukan lagi 240, tetapi yang digunakan adalah W aksen sama dengan 180 Newton ya. Karena 18 kilo sisanya setelah dikurangi. Dikali gravitasi nilainya 180. Maka nilai dari TB aksen adalah 2 kali 180, masukkan kembali ke persamaan 2 ya, dibagi dengan akar 3, ini sama dengan 360 dibagi dengan akar 3, kita kali akar sekawan. Ini kita peroleh 360 bagi 3, dapatnya adalah 120 akar 3 Newton. Oke. Kemudian TA, kita masukkan nilainya ini ke persamaan 1, kita peroleh setengah kali dengan 120 akar 3 sama dengan 60 akar 3 Newton. Oke. Sekarang kita hubungkan ya tegangan tali kedua tali ini sebelum dan sesudah dikurangi bebannya. Berarti delta TA aksen, bukan TA aksen ya, delta TA sama dengan dari 80 akar 3 menjadi 60 akar 3.
berarti berkurang 20 akar 3 Newton. Kemudian delta TB sama dengan dari 160 akar 3 menjadi 120 akar 3. Berarti berkurang 40 akar 3 Newton. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi alfa ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, jadi seperti itu konsepnya ya. Mungkin ada yang menggunakan cara lain untuk menyelesaikan khusus soal ini. Nanti dia bisa menggunakan konsep segitiga siku-siku. Dia bisa menggunakan konsep segitiga siku-siku seperti ini, ya. Menggunakan konsep seperti ini, di mana sudutnya ini adalah alfa dan ini adalah W, ini adalah TB dan ini adalah TA. Nanti dia bisa menggunakan konsep tangen alfa sama dengan depan per sisi miring per ini. Depannya adalah W, sampingnya adalah TA. Jadi nanti bisa mendapatkan nilai dari TA-nya. Oke, setelah dapat TA, nanti menggunakan konsep sinus. Karena sinus itu menggunakan sin alfa sama dengan depannya per miringnya. Oke, dari sini bisa diperoleh ya. Bisa diperoleh nilai dari TA dan TB. Memang sih lebih cepat, tapi ini hanya berlaku untuk soal kondisi gambar. Soalnya seperti ini. Sementara konsep yang saya jelaskan tadi itu berlaku untuk semua jenis soal ya. Untuk berhubungan dengan kesetimbangan gaya, khususnya pada konsep hukum 1 Newton. Oke, saya kira cukup ya. Kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 4. Di soal nomor 4, ada sebuah batang homogen dengan panjang L 6 meter, masanya 20 kg, diikat ujungnya menggunakan tali pada titik A seperti pada gambar. Pada jarak 2,5 meter dari ujung A, sebuah beban bermasa M 20 kg digantungkan pada batang besar massa M agar sistem tetap setimbang adalah. Oke, jadi ini konsepnya masih tentang kesetimbangan, tapi yang dibahas adalah kesetimbangan torsi ya. Torsi itu simbolkan dengan tahu, rumusnya adalah F kali R kali dengan sin alfa. Ini rumusan yang akan kita gunakan. Tapi di sini kita tidak mencari berapa torsi atau momen gayanya, melainkan yang kita cari adalah gaya atau beban yang ada pada sistem tersebut. Konsepnya torsi harus menggunakan sistem setimbang, yaitu harus sama dengan 0. Ini konsepnya. Tapi terlebih dahulu ini kita uraikan komponen-komponen gayanya. Di sini ada tegangan tali TA. Tegangan tali TA, nyata tegangan tali TA ini nilainya sama dengan beban ya, sama dengan beban ini. Kenapa? Karena di sini katrol tetap. Katrol tetap itu memiliki keuntungan mekanik sama dengan 1, atau tegangan tali yang dipakai sama dengan berat beban tersebut. Berikutnya di sini nanti ada gaya ke bawah ya. Gaya ke bawah yaitu WM ya. Setelah itu ada lagi di sini berat beban AB ya. Jadi ini WAB-nya, arahnya ke bawah. Yang menjadi nanti sumber rotasinya adalah di tumpuan ini. Nanti di sini yang jadi pusat rotasinya. Oke. Setelah itu kita akan sepakati bahwa yang arahnya ke atas kita positifkan, yang arahnya ke bawah kita negatifkan. Oke. Maka ini kita bisa menggunakan konsep torsi. Jumlah torsi ya, sigma torsi di titik, misalkan ini titik O ya, di titik O sama dengan 0 ya, kita uraikan. Kita mulai dari sini. Jadi di situ ada
TA dikali dengan jaraknya dari A sampai di tumpuan, kita misalkan adalah RA. Kemudian sudutnya di sini adalah tegak lurus, berarti 90 derajat. Kita tidak usah tulis, kita langsung saja komponen gaya kedua. Karena dia arahnya ke bawah, berarti ini harus negatif. Berarti negatif WM kali jaraknya ya, berarti R-nya M dari tumpuan. Kemudian negatif lagi, negatif dari arahnya WAB, berat batang AB, dikali dengan RAB ya, dari tumpuan. Sama dengan 0. Ingat, tidak ada sudutnya kita masukkan ya, karena 90 derajat nilainya 1 semua. Berarti sama saja. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan beban M yang ditanyakan, berarti pakai TA. Nah, ini kalau kita uraikan, di sini kita dapatkan M kali G, RA-nya dari A sampai di tumpuan itu jaraknya berapa. Sekarang kita hitung. Panjangnya 6 meter. Dari tumpuan sampai ujung B itu 0,5. Berarti di sini harus 5,5 meter karena 6 kurang 0,5. Kemudian bagian ini, sisanya ini saya pindahkan ke ruas kanan. Ini menjadi positif semua ya. WM, beratnya beban M. Beratnya beban M adalah massa kali gravitasinya. Ya, massa M kali gravitasi. Kemudian saya kali dengan jaraknya. Jaraknya itu dari sini sampai di sini. Karena dari A sampai M 2,5 dan dari A sampai tumpuan 5,5, berarti dia dari sini sampai ke sini harus 5,5 kurang 2,5. Itu berapa? Hasilnya adalah 3. Berarti sini kali 3. Ditambah dengan WAB, itu kita masukkan massa batang AB kali gravitasi kali jaraknya ya. Karena titik WAB itu berada di pusat massa batang AB ya, di pusat massa batang AB, maka RAB-nya harus setengah dari panjangnya. RAB itu setengah dari panjang dari ujung ya, berarti 3 meter. Tapi kan dihitung dari tumpuan. Berarti harus dari sini sampai sini itu 3 meter dikurang 0,5. Berarti di sini harus 2,5 meter. Oke, sekarang perhatikan, karena di sini ada gravitasi semuanya, ini bisa kita coret. Kita masukkan M kali 5,5 sama dengan massa M kapital. Berarti ini 20 kilo kali 3. Kita tambah dengan massa batang AB itu 20 kilo juga kali 2,5. Maka ini M sama dengan M kali 5,5 sama dengan 20 kali 3, 60. Tambah 20 kali 2,5 itu adalah 50. Maka di sini kita peroleh M sama dengan 110 bagi 5,5. Berarti kita dapatkan nilainya M sama dengan haruslah 20 kg. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Ini bukan 2 kg ya, berarti ini 10, ini 20, salah tulis ini 25, ini 30, ini adalah 35. Oke. Jadi jawabannya adalah 20 kg. Oke, jadi konsepnya seperti itu ya. Kita harus menguraikan seperti itu. Dan ini tahun lalu dia muncul di tahun 2019 muncul tipe soal tentang seperti ini, tentang menggunakan konsep torsi ya dan kesetimbangan gaya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kita akan lanjut lagi di soal nomor 5. Di soal nomor 5 ya. Dua buah benda masing-masing bermassa 30 kg dan 40 kg dihubungkan dengan seutas tali ringan. Mula-mula kedua benda diam di atas muka lantai licin dan benda 30 kg berada pada posisi awal 0 meter. Kemudian salah satu benda diberikan gaya F sama dengan 21 Newton ke kanan
selama 10 sekon. Lihat gambar berikut. Jika panjang tali penghubung kedua balok 1,2 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak yang ditempuh oleh benda 40 kg dari posisi awal benda 30 kg adalah. Oke. Jadi kalau kita gambarkan ini panjangnya atau selisih jarak mereka adalah 1,2 meter ya. 1,2 meter. Ini masuk materi hukum 2 Newton ya. Masuk materi hukum 2 Newton. Ini kita uraikan. Masuk materi hukum 2 Newton plus materi GLBB. Oke, jadi dia gabung satu soal. Nah, jadi yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya ya, jarak tempuhnya. Tapi sebelum kita menentukan jarak tempuhnya, kita harus menentukan berapakah percepatan benda tersebut. Oke, itu kita bisa menggunakan konsep dari hukum 2 Newton. Jadi kita uraikan konsepnya sigma F sama dengan massa dikali percepatan sistem. Oke, saat kita mencari percepatan, tegangan talinya ini kita abaikan. Berarti gaya yang bekerja hanyalah gaya luar. Gaya luar di sini hanyalah gaya F yang 21 Newton ini ya. Kenapa? Karena tidak ada gaya gesek. Di sini permukaan lantainya licin ya. Oke. Maka di sini sigma F-nya sama dengan 21. M-nya ini adalah massa total atau gabungan dari total massanya. 30 dijumlahkan dengan 40, maka totalnya adalah 70 dikali A. Diperoleh A sama dengan 21 dibagi dengan 70. Ini kalau kita bagi 7 dapatnya 3. Ini kita bagi 7 dapatnya 10. Berarti nilai dari A sama dengan 0,3 meter per sekon kuadrat. Oke. Setelah kita dapatkan ya, kita akan mencari berapakah jarak tempuhnya ya. Jarak tempuhnya dari awal gerakan. Jarak tempuhnya bisa kita gunakan konsep GLBB. Pada GLBB ada persamaan bahwa X itu sama dengan V0 kali T ditambah dengan 1/2 AT kuadrat. Ini digunakan jika misalkan bendanya mengalami percepatan. Oke. Berarti bisa langsung kita cari X sama dengan ya, X sama dengan kecepatan awalnya, karena di sini dikatakan mula-mula kedua benda diam di atas lantai, berarti kecepatan awal benda itu keduanya 0. Maka di sini nanti 0 kali T ditambah dengan setengah dari A-nya 0,3 dikali T. Waktunya adalah 10 sekon, berarti di sini 10 kuadrat. Ini nilainya adalah setengah dikali 10 kuadrat adalah 100 kali 0,3. Kemudian ini kalau dikali hasilnya adalah 30. 30 bagi 2 dapatnya 15 meter. Oke, ini adalah jarak tempuh benda A ya. Misalkan dari sini sampai di sini ya. Jadi dari 15 meter ini adalah jarak tempuh benda dari benda B atau benda kedua dari posisi mula-mulanya. Sementara yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh benda 40 kg dari posisi awal benda 30 kg. Berarti untuk X totalnya itu sama dengan posisi ya. Posisinya itu ya, X-nya ini ditambah dengan panjang talinya mereka atau jarak pisah awalnya kedua benda tersebut. Berarti ini hasilnya adalah 15 ditambah dengan
1,2. Ini kita peroleh hasilnya adalah 16,2 meter. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke. Kita lanjut di soal nomor 6. Sebuah benda A bergerak sepanjang sumbu X positif dengan kelajuan konstan V0 dan menumbuk benda B dalam keadaan diam. Laju benda A dan B sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan setelah tumbukan ditunjukkan oleh grafik. Tumbukan kedua benda terjadi dalam waktu singkat delta T0. Massa benda A dan B masing-masing MA dan MB. Besar dan arah gaya rata-rata yang dialami oleh benda A selama tumbukan adalah. Oke. Jadi kita gambarkan dulu. Di sini kita akan coba menjawab. Soal ini berhubungan dengan materi konsep momentum, ya, momentum, kemudian impuls, kemudian hukum kekekalan momentum. Oke, jadi dia masuk materi ini ya. Tapi kita akan gambarkan dulu atau kita ilustrasikan gerakan dari benda ini. Ya, ini benda A. Kemudian di sini ada benda B yang mula-mula diam. Nanti benda A akan bergerak ke arah benda B dengan kecepatan V0A. Ketika terjadi tumbukan, kedua benda nanti posisinya akan seperti ini. Ya, akan terjadi tumbukan. Saat terjadi tumbukan berarti mereka akan bertabrakan, dan setelah tumbukan kedua benda akan terhempas. Ya, terhempas. Ilustrasinya seperti ini. Ini menjadi VA aksen, ya. Kemudian ini menjadi VB aksen. Di sini VB awalnya adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena dalam kondisi diam. Kemudian di sini ketika terjadi tumbukan, ya, benda A terhempas ke kiri itu karena mengalami gaya reaksi dari hasil tumbukan yang terjadi, di mana gayanya itu nanti arahnya akan bereaksi ke arah kiri. Oke. Selain benda A yang mengalami gaya reaksi akibat dari tumbukan yang arahnya ke kiri, benda B juga akan mengalami gaya reaksi yang arahnya ke kanan. Ya. Oke. Dan kedua gaya ini nilainya sama besar ya. Ingat, kedua gaya ini sama besar. Jadi gaya yang dialami oleh A sama dengan gaya yang dialami oleh benda B. Kita misalkan saja itu F. Oke. Jadi gayanya itu sama. Oke. Berarti nanti kalau kita mencari gaya rata-rata yang dialami oleh benda A, sama saja itu kita mencari gaya rata-rata yang dialami oleh benda B. Nah, oke. Di sini ada pernyataan bahwa terjadinya tumbukan dalam waktu delta T0. Berarti kita bisa menggunakan konsep dari impuls merupakan perubahan momentum. Kalau kita gunakan konsep itu, kita akan dapatkan nanti persamaan bahwa F dikali delta T sama dengan massa kali delta V. Oke. Kita akan gunakan ini untuk mencari nilai dari gayanya. F sama dengan M
dikali delta V bagi dengan delta T yang berlaku ya, atau yang digunakan. Sekarang perhatikan, kita coba hubungkan dahulu menggunakan hukum ukala momentum. Ini kan kalau kita gunakan konsep bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum untuk menentukan besar dari gayanya. Sekarang kita akan hubungkan kecepatan kedua benda menggunakan hukum ukala momentum. Kalau kita menggunakan hukum ukala momentum, nanti kita akan peroleh seperti ini. Menggunakan hukum ukala momentum atau disingkat HKM ya. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir ya, momentum akhir. Momentum awalnya itu sama dengan masanya A dikali kecepatan benda A pertama sebelum tumbukan ditambah massa B dikali V nol base setelah sebelum tumbukan sama dengan massanya A dikali VA akson tambah massanya B dikali VB akson setelah tumbukan. Karena kecepatan benda B sebelum tumbukan adalah 0 ya, adalah 0, maka ini kita bisa coret, berarti tersisa di sini MA kali dengan V0A ya, sama dengan MA kecepatannya benda A setelah tumbukan itu di soal dinyatakan sama dengan VA yang ada di grafik yang ini. Berarti ini kita kali VA, kemudian ditambah massa B dikali kecepatan benda B setelah tumbukan. Di soal dinyatakan dengan VB. Jadi ini sama dengan VB, maka ini kita kali dengan VB. Oke. Kemudian persamaan ini kita ubah bentuknya menjadi MA kali V0A ya, dikurang dengan MA dikali dengan VA. Saya yang bagian sini kita pindahkan ke kiri ya. Berarti ini sama dengan MB kali VB. Oke. Ini saya coret. Saya hapus dulu. Ini ya. Saya hapus dulu dan saya tulis di sebelah sini. Jadi nilai dari FA itu sama dengan FB sama dengan F. Berikutnya, nanti hubungannya ini kita akan dapatkan bahwa ternyata massa B dikali VB itu sama dengan ya, sama dengan massa A dalam kurung V0A ya dikurangi dengan VA. Oke. Kita dapat persamaan ini. Berarti untuk menentukan gaya rata-rata yang dialami oleh benda A, kita bisa menggunakan F sama dengan massa B kali VB ya. Langsung kali VB, kenapa? Karena kecepatan benda B sebelum tumbukan sama dengan 0 ya. Kalau dikurangkan hasilnya tetap VB dibagi dengan delta T 0. Kita masukkan ke sini. Berarti kita dapatkan nanti karena MB kali VB itu adalah sama dengan nilai yang ini, kalau kita substitusi ke persamaan ini kita akan dapatkan bahwa massa A dikali dengan V0A kurang dengan VA dibagi dengan delta T0 itu merupakan gaya yang dialami oleh benda A. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah
opsi A ya. Jawabannya adalah opsi A. Karena yang ditanyakan adalah benda A, berarti arahnya harus ke kiri ya. Ini kita sudah tentukan tadi. Kalau yang ditanyakan adalah benda B, maka arahnya adalah ke sumbu X positif. Oke, jadi konsepnya seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kita lanjut lagi di soal nomor 7 ya. Sebuah batang elastik memiliki luas penampang A. Jika salah satu ujung batang diklem pada dinding dan ujung lain ditarik dengan gaya sebesar F, batang itu bertambah panjang sebesar delta L. Kemudian batang dilepas dan batang itu dibuat lubang memanjang dari ujung tembus ke ujung. Salah satu ujung batang diklem pada dinding dan yang lain ditarik dengan gaya F. Jika pertambahan panjang batang menjadi 3/2 delta L, berapakah luas penampang yang dibuat pada batang tersebut? Oke, jadi ini masuk materi konsep elastisitas ya. Ini masuk materi kalau nggak salah di materi kelas 11 kalau nggak salah ya. Kelas 11 di SMA. Ini masuk konsep elastisitas. Jadi elastisitas itu merupakan perbandingan dari tegangan dan regangan ya. Jadi merupakan perbandingan dari tegangan dan regangan yang terjadi pada sebuah benda elastis. Maka ini bisa dituliskan bahwa nilai dari modulus elastisnya itu sama dengan F dikali dengan L per A dikali delta L. Oke. Sekarang perhatikan karena pada soal ini bahannya pada keadaan awal dan kedua adalah sama, berarti kesimpulannya adalah modulus elastisnya sama jika bahannya itu sama. Berarti ini bisa diuraikan menjadi di sini ada F1 dikali L1 diper dengan A1 delta L1 sama dengan F2 kali L2 dibagi dengan A2 kali delta L kedua. Jadi kita akan menggunakan persamaan ini untuk menentukan berapakah luasnya. Oke. Sekarang kalau kita masukkan dari data-data yang diketahui, F1-nya itu adalah sama dengan F, kemudian F2-nya juga sama dengan F karena ditarik dengan gaya yang sama ya. Di pernyataan soal ini ada ditarik dengan gaya F juga. Kemudian L1 adalah L, kemudian L2 sama dengan juga L. Berikutnya delta L1 sama dengan delta L dan delta L2 itu sama dengan 3/2 delta L. Oke. Jadi yang di sini A1-nya tetap A ya. Tetap A saja. A2-nya yang kita cari berapakah A2-nya menggunakan persamaan ini. Berarti nanti kalau kita uraikan kita akan peroleh bahwa kita masukkan semuanya di data yang diketahui. F1-nya adalah F, L1-nya adalah L diper dengan A1-nya adalah A, kemudian delta L1 itu sama dengan delta L sama dengan ini juga adalah F, L2-nya juga L dibagi dengan A2 yang kita cari dikali dengan 3/2 dari delta L. Oke. Berarti ini bisa kita coret, 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 coret. Berarti sisa 1 per A sama dengan 1 per
3/2 dari A, 2. Ini kalau kita sederhanakan, kalau kita kali silang, ya, kita akan dapatkan nilai dari A2 itu sama dengan 2/3 dari A. Oke. Coba kita perhatikan pertanyaannya. Berapakah luas penampang yang dibuat lubang itu? Berarti perubahan luasnya yang diminta. Kata yang diminta adalah perubahan luas. Berarti nanti kita akan cari berapakah perubahan luas yang terjadi, yaitu delta A-nya. Perubahan luasnya itu luas awal dikurang dengan luas akhir atau luas kedua, itu sama dengan A dikurang dengan 2/3 dari A, itu sama dengan 1 kurang 2/3 sama dengan 1/3 dari A. Berarti luas penampang yang dibuat itu adalah 1/3 dari A. Jawabannya adalah alfa. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Kita lanjut di soal nomor 8 ya. Sebuah benda bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas di sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A dari titik setimbang, kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti sesaat di titik B sebelah kiri titik setimbang. Apabila EP adalah energi potensial sistem dan EP di titik B sama dengan 1/2 ya, 1/2 KA kuadrat. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke, jadi ini sebenarnya nilainya 1/2 KA kuadrat. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke, misalkan kita gambarkan ilustrasi bendanya. Jadi ini misalkan dindingnya. Kemudian di sini ada pegas ya. Ini ada pegasnya dengan konstanta pegas K. Kemudian nanti di sini ada bebannya ya. Diberikan beban. Kemudian dikatakan bahwa beban ditarik ke kanan. Oh, ini salah ya, bukan seperti ini gambarnya. Ini terbalik. Harus dindingnya ada di sebelah kiri ya. Berarti kalau kita gambar ulang modelnya seperti ini. Dan ini bebannya, ada massanya M, kemudian beban ditarik ke kanan sampai sejauh A ya. Jadi nanti ditarik dengan gaya F sampai benda ini berada pada posisi seperti pada gambar ini ya. Ini kita ilustrasikan saja. Misalkan sampai di posisi ini. Itu sejauh sampai ke titik A. Kita misalkan ini titik A. Berjarak A dari titik setimbang A. Katakanlah di sini titik setimbangnya. Nah, ini adalah jaraknya adalah A. Dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti saat di titik B. Berarti misalkan nanti dia akan berada di daerah sini. Nah, di titik ini, itu misalkan titik B yang jaraknya
ya, yang jaraknya dari titik setimbang itu adalah B. Oke. Apabila EP adalah energi potensial sistem dan EP di titik B sama dengan 1/2 Ka kuadrat, dengan 1/2 Ka kuadrat. Oke. Sekarang perhatikan. Kita akan masuk ke materinya. Oke, ini masuk materi gerak harmonik sederhana ya. Tapi yang dibahas di sini konsep tentang energi sistem ya, energi sistemnya. Kalau ditanyakan energi sistem berarti itu tentang energi mekanik. Energi mekaniknya pada gerak harmonik sederhana atau pada kondisi sistem pegas beban ini adalah energi potensialnya ditambah dengan energi kinetiknya. Jika di sini kondisi permukaannya licin, maka nanti akan berlaku hukum kekalahan energi mekanik atau nilai dari energi sistem energi mekaniknya tetap ya, tidak berubah. Itu bisa terjadi ya, ini bisa terjadi apabila jarak A ya sama dengan jarak B. Itu dapat terjadi pada kondisi permukaan bidang datar yang licin, tidak ada gesekan artinya. Tetapi kalau misalkan ada gesekan yang terjadi, maka itu tidak akan berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Dan jarak A dan B tidak akan sama. Kenapa? Karena sebagian energi akan berubah menjadi panas karena gesekan. Oke, sekarang di pernyataan di soal, EP energi potensial sistem dan EP di titik B sama dengan 1/2 Ka kuadrat. Di titik B 1/2 Ka kuadrat. Berarti kesimpulannya cocok ya. Kalau dia 1/2 Ka kuadrat otomatis bahwa A itu sama dengan B. Karena energi potensial di A itu sama dengan 1/2 Ka kuadrat juga. Jadi energi potensial di A itu sama dengan 1/2 Ka kuadrat. Sementara di soal dikatakan bahwa energi potensial di B itu juga sama dengan 1/2 Kb kuadrat. Berarti kesimpulannya A itu harus sama dengan B. Oke, itu bisa terjadi kalau misalkan lantainya licin ya, atau tidak ada gesekan. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi delta. Kalau C itu untuk kondisi misalkan lantainya tidak licin karena pengaruh gesekan. Yang A juga pasti salah, B juga pasti salah. E, lantai kasar. Tidak di sini karena disebutkan pada lantai licin ya. Dan syaratnya EPA itu sama dengan 1/2 Ka harus sama dengan EPB harus terjadi pada lantai licin sempurna. Oke. Jadi itu konsepnya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Pertanyaannya gini, kok kalau gitu gimana energi kinetiknya? Karena di sini yang ditanyakan adalah energi sistem ya, energi sistem di EP-nya itu sama energi sistem di A dan di B ya. Berarti saat benda itu berhenti sesaat di A dan di B, saat berhenti saat di A dan di B, energi kinetiknya itu sama dengan 0. Saat berada di titik A dan di titik B. Karena mereka berhenti sesaat. Otomatis kecepatannya juga sama dengan 0. Menyebabkan energi kinetiknya akan sama dengan 0. Makanya energi mekaniknya nanti akan sama dengan energi potensial. Oke, jadi gitu konsepnya. Kita lanjut ya. Di soal nomor 9. Oke, masih soal yang tadi. Sebuah benda bermassa M ya. Seperti soal yang tadi, masih soal yang sama. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti saat pada jarak B sebelah kiri titik setimbang.
Sama persis. Kemudian beban bergerak ke kanan dan berhenti saat pada jarak C di sebelah kanan titik setimbang. Berarti dia bergerak lagi kan. Habis dia ke sebelah kiri, dia ke sebelah kanan kembali. Apabila EK adalah energi kinetik sistem dan EK di titik O sama dengan 1/2 KB kuadrat, maka seperti penjelasan di awal tadi, kalau misalkan permukaan lantainya dalam kondisi permukaan lantainya dalam kondisi licin sempurna, artinya tidak ada gesekan ya. Di sini tidak ada gesekan, maka di situ berlaku energi mekanik itu tetap atau kekal ya. Berarti energi mekanik di setiap titik itu sama besar. Otomatis kalau misalkan nanti ini misalkan tadi digerakannya, di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik O ya. Titik O, di sini ada titik B, ini dari gambar soal nomor 8 tadi. Ini jaraknya adalah B, ini adalah jaraknya adalah A. Pada kondisi licin sempurna, A itu sama dengan B. Kemudian benda akan bergerak ke kanan lagi ya. Berhenti sesaat pada jarak C di sebelah kanan titik setimbang. Berarti akan berhenti di titik yang sama juga ya. Maka akan berhenti di titik A juga, akan berhenti di titik A sejarak C ya. Kenapa? Karena dia licin sempurna. Berarti kesimpulannya adalah A sama dengan C, B sama dengan C. Kalau ditanyakan energi kinetiknya, energi kinetik di titik A sama dengan energi kinetik di titik B itu sama dengan 0. Kenapa? Karena mereka berhenti ya. Mereka berhenti di titik B dan titik A. Otomatis kalau dia berhenti kecepatannya 0, makanya energi kinetiknya 0. Nah, yang tidak 0 itu adalah hanyalah energi potensial A itu sama dengan energi potensial B. Nilainya adalah 1/2 Ka kuadrat atau sama dengan 1/2 KB kuadrat atau sama dengan 1/2 KC kuadrat. Oke. Karena A sama dengan C. Dan saat nanti dia, saat ini kalau bendanya ada di titik A, di titik B ya. Sekarang kalau misalkan saat di titik O atau titik setimbang. Saat di titik O, energi kinetiknya ya, kan dia licin sempurna, maka nilainya konstan atau tetap. Itu sama dengan ya, itu sama dengan energi potensial sistemnya. Kenapa demikian? Karena kita bisa menggunakan konsep hukum kala energi mekanik. Energi di mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B sama dengan energi mekanik di titik O. Karena energi mekanik, hukum kala energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik di setiap titik itu sama besar. Maka kalau kita uraikan, energi mekanik di titik O itu sama dengan energi kinetiknya ditambah dengan energi potensial di titik O. Karena energi potensial ini sama dengan A ya. Karena energi potensial di titik O itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena simpangannya 0 ya. Karena simpangan itu dihitung dari titik setimbangnya. Maka energi mekanik di titik O itu sama dengan energi kinetiknya. Nah, ini kita samakan ya. Kita samakan dengan energi mekanik di titik B. Jadi ini sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di titik B itu tidak lain adalah 1/2 KB kuadrat ya. Ini kalau kita samakan berarti 1/2 KB kuadrat sama dengan energi kinetik di titik O. Berarti pernyataan ini bisa terbentuk apabila
lantainya lincin sempurna, dan A sama dengan B, A sama dengan C, B sama dengan C. Jawabannya adalah delta. Tadi sebenarnya sudah terjawab di awal ya saat saya tulis ini, tapi ini saya mau jelaskan saja kenapa. Misalkan energi kinetiknya di titik O sama dengan 1/2 KB kuadrat. Oke, seperti itu konsepnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya di bawah ya. Kita lanjut lagi di soal nomor 10. Seberkas cahaya menembus 5 medium berbeda. Medium yang memiliki indeks bias paling kecil adalah. Oke, jadi ini merupakan soal fisika khususnya UTBK 2019 ya. Ini soal UTBK 2019 yang membahas tentang konsep pembiasan cahaya. Jadi ini materinya masuk pembiasan cahaya. Oke, pada konsep pembiasan cahaya itu ada dua konsep pada proses pembiasan kalau melewati dua medium berbeda atau lebih. Yang pertama, jika cahaya datang, jadi cahaya misalkan nanti ada cahaya datang dari medium pertama, dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi ini adalah cahaya input atau datang, ini adalah cahaya refraksinya atau cahaya yang dibiaskan. Dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi ini adalah garis normal. Ini syaratnya kalau misalkan cahaya tersebut bergerak dari indeks bias, contohnya udara, kemudian bergerak ke indeks bias atau ke mediumnya air ya. Peristiwanya seperti ini. Yang kedua, ini merupakan bidang batas ya. Bidang batas kedua medium udara sama air. Yang kedua, kalau misalkan cahaya itu bergerak, jadi kondisi kedua, cahaya bergerak dari medium rapat ke medium yang kurang rapat, yang kurang rapat ya. Jadi dia bergerak dari medium rapat ya, dari medium rapat ke medium kurang rapat. Proses pembiasannya seperti pada proses 2. Jadi nanti cahaya tersebut akan dibiaskan ya, akan menjauhi garis normal. Jadi misalkan cahaya dari air menuju udara, atau kita ganti ini misalkan dari kaca ya, dari kaca misalkan ke udara ya, dari kaca menuju udara. Jadi dari indeks bias yang rapat, ini kurang rapat ya, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi kalau yang ini dari kurang rapat ke medium yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Berarti untuk soal ini yang ditanyakan adalah
indeks bias paling kecil terletak pada medium keberapa? Lihat saja arah pembiasannya yang paling jauh dari garis normal. Jadi lihat saja arah pembiasannya yang paling jauh dari garis normal. Jika diperhatikan, yang paling jauh dari garis normal hanyalah medium pertama. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah medium 1. Oke. Jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau yang ditanyakan medium terbesar ya. Kalau yang ditanyakan misalkan medium terbesar dari kelima medium ini, maka jawabannya adalah pasti medium keberapa? Medium keempat ya. Jadi mediumnya adalah medium keempat. Itu karena dia yang paling mendekati garis normal. Jadi kalau kita bikin garis normal seperti ini. Garis vertikal. Oke, itu garis normalnya. Oke, kita lanjut lagi ya di soal nomor 11. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menjauhi seorang pendengar yang tidak bergerak. Berarti kesimpulannya pendengar tersebut atau pengamatnya dalam kondisi diam di samping jalan. Jika frekuensi bunyi 400 Hz, kecepatan perambatannya 390 meter per sekon, maka frekuensi gelombang bunyi yang terdengar adalah... Oke, jadi ini masuk materi tentang gelombang bunyi, khususnya pada konsep efek Doppler. Oke, pada konsep efek Doppler, di mana persamaan efek Doppler itu Fp sama dengan V plus minus Vp bagi dengan V negatif plus Vs dikali dengan frekuensi sumber ya. Oke, jadi nanti kita akan gunakan persamaan ini. Kalau untuk menjawab soal efek Doppler, diutamakan gambar dulu peristiwa gerakannya. Jadi ada sumber bunyi, misalkan ini sumber, ya ini sumber bergerak, dia katakan di situ bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, ya, menjauhi seorang pendengar ya. Jadi menjauhi seorang pendengar. Oke, saya hapus dulu ini. Gerakannya menjauhi seorang pendengar. Jadi gerakannya menjauhi seorang pendengar. Ini saya hapus dahulu. Gambarnya yang tepat adalah seperti ini. Dia sumbernya menjauhi seorang pendengar. Berarti pendengarnya pasti ada di sebelah atau ilustrasinya ada di belakangnya. Kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Jadi misalkan ini adalah pendengarnya. Dikatakan pendengar tidak bergerak, berarti kecepatan pendengarnya sama dengan 0. Oke. Kemudian sumber ini memancarkan bunyi dengan frekuensi 400 Hz. Oke. Berarti kalau ini akan menjauh dari pendengar, berdasarkan konsep efek Doppler, frekuensi yang didengar itu harus kurang dari frekuensi sumber. Nih ya. Maka menggunakan konsep ini kita bisa tebak jawabannya yang mana. Berarti harus kurang dari 400 ya. Berarti ini pasti salah. D salah, E salah. Tersisa A sama B. Oke. Supaya nilai dari frekuensi yang didengar itu nilainya kecil atau kurang dari 400, maka fungsi ini ya bagian penyebutnya harus berharga, tandanya ini harus berharga negatif ya, atau dia nanti di sini harus kurang supaya nilai di bawah ini harus lebih kecil daripada
pembilangnya. Berarti nanti di sini V per dengan V kurang Vs dikali Fs. Vp-nya 0, berarti plus minus 0 tetaplah V. Berarti ini kita akan peroleh nilainya sama dengan 390 dibagi dengan 390 ya. Dikurang ini terbalik ya, bukannya kurang ya. Karena kan di sini harus frekuensi yang didengarnya harus kurang dari frekuensi sumber. Otomatis di sini harus berharga positif ya. Kalau ini harus kecil maka di bawah ini nilainya harus besar. Berarti di sini harus tambah. Berarti 390 ditambah dengan 10 dikali frekuensi sumbernya 400 Hz. Berarti ini jawabannya adalah 390 dibagi dengan 390 tambah 10 nilainya adalah 400. Dikali 400 berarti coret sisa 390 Hz. Berarti frekuensi dari yang didengar adalah B jawabannya. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Kalau misalkan nanti prosesnya akan berubah menjadi seperti ini, misalkan ini adalah sumber, ini adalah pendengar, nanti konsepnya gini ya. Berarti nanti ini berharga negatif ya. Supaya dengan syarat ini misalkan 0 ya. Berarti berharga negatif karena syaratnya ini karena mendekati pengamat atau pendengar, frekuensi yang didengar harus lebih besar daripada frekuensi sumber. Berarti nanti pembaginya harus kecil atau di sini harus dikurang atau negatif. Maka persamaan yang digunakan menjadi V plus V dibagi dengan V kurang Vs dikali Fs. Ingat ini hanya berlaku untuk kasus jika kecepatan pendengarnya atau pengamatnya sama dengan 0 atau benda pendengar atau pengamatnya itu tidak bergerak. Kalau misalkan bergerak berarti kita akan kembali menentukan tandanya apa. Kalau misalkan dia pengamatnya bergerak ya, misalkan pengamat ya, keterangan kalau pengamat ya, untuk pengamat kalau dia bergerak mendekati maka dia di sini harus bertanda positif. Kalau misalkan dia bergerak menjauhi, maka di sini harus berharga negatif. Oke, seperti itu. Itu untuk pengamat. Kemudian untuk sumbernya, untuk sumber, kalau misalkan dia mendekati, maka di sini harus bertanda negatif. Kalau dia misalkan menjauhi, maka di sini harus berharga positif. Oke, jadi gitu syaratnya. Nah, rumusnya tetap pakai yang ini ya. Tapi ini syaratnya. Kalau dia misalkan pengamat mendekati sumber, dia plus, menjauhi sumber, negatif. Kalau sumbernya mendekati pengamat, dia negatif. Kemudian kalau menjauhi pengamat, dia positif. Oke. Saya kira cukup ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kita lanjut lagi di soal nomor 12. Sebuah batu digantungkan dengan seutas tali ringan. Batu itu dimedamkan pelan-pelan ke dalam kolam renang sehingga batu itu berada pada 1 meter di bawah permukaan air kolam. Ditanyakan tegangan tali selama pembenaman batu itu. Oke. Gambar pertama. Jadi ini saya gambarkan dulu ilustrasinya ya. Gambar 1. Kita ilustrasikan dulu. Pertama, batu itu masih digantung di udara misalkan ini. Jadi ini digantung. Misalkan ini batunya, ini batu ya. Jadi di sini nanti ada tegangan tali. Di sini ada berat benda. Berdasarkan hukum 1 Newton ya. Nanti kita gunakan sigma Fy sama dengan 0.
Berarti nanti kita kasih positif yang ke atas, negatif yang ke bawah, maka kita akan dapatkan positif T, negatif W sama dengan 0. Maka T-nya itu nilainya sama dengan W. Selama benda ini talinya tidak putus, maka nilai T itu tetap selama berada di udara. Kemudian tali dan benda ini dicelupkan ke dalam permukaan air kolam ya. Kemudian dicelupkan berarti nanti peristiwanya akan menjadi seperti ini. Misalkan dicelupkan ya. Kita gambar ulang di gambar kedua. Ini nanti akan menjadi seperti ini. Misalkan ini bendanya dan ini permukaan airnya ya. Jadi di situ ada permukaan air. Itu kita misalkan saja. Di sini ada air ya. Oke. Benda ini akan mengalami dua gaya ya. Di sini tetap ada namanya tegangan tali ya. Kemudian di sini nanti ada namanya gaya berat W. Di sini ada namanya, kemudian di sini nanti ada gaya apung atau gaya angkat ke atas. Otomatis ya, jadi ini T-aksen ya. Otomatis nanti kesimpulannya nilai T ya. Kita gunakan hukum 1 Newton lagi. Sigma Fy sama dengan 0. Kalau kita positifkan ini yang ke atas, yang ke bawah negatif, berarti nanti positif T aksen ya ditambah dengan gaya apung negatif W sama dengan 0. Berarti T aksen itu sama dengan W dikurang dengan FA. Berarti gaya sebelum dibenamkan itu akan lebih besar dari setelah dibenamkan. Oke. Atau nanti gayanya akan berkurang. Tetapi setelah misalkan benda ini misalkan diam dalam air ya. Kalau sudah diam dalam air, nilai T itu ya, T aksen itu akan berharga tetap ya. Ini akan berharga tetap selama dia di dalam air tersebut bendanya. Oke. Berarti kesimpulan yang tetap adalah nilainya tegangan tali selama pembenaman tersebut. Jawabannya adalah mengecil kemudian tetap. Kenapa? Karena pertama dari T sama dengan W, kemudian dia berkurang karena pengaruh gaya angkat atau gaya apung ya. Berkurang atau mengecil sebesar W kurang FA. Seterusnya dia akan menetap ya selama dia dalam air tersebut atau zat cair tersebut. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Kita lanjut di soal nomor 13. Selang mengalirkan air dengan debit yang tetap. Air yang keluar dari ujung selang itu mendorong sebuah balok yang diletakkan pada lantai yang licin. Tumbukan partikel-partikel air dengan muka balok dianggap tumbukan lenteng sempurna. Jika debit air diatur menjadi 2 kali debit semula, percepatan balok menjadi oke. Jadi ini masuk materi ya, masuk materi fluida ya, dinamis ya, khususnya tentang konsep debit air ya. Oke. Kemudian tambahan lagi masuk materi tentang tumbukan ya. Tumbukan atau menggunakan hukum kekekalan momentum ya. Atau menggunakan hukum kekekalan momentum. Berikutnya ini masuk juga materi hukum 2
Newton ya. Akan kita gunakan karena di sini ditanyakan percepatan balok. Kalau bisa juga kita tidak gunakan hukum 2 Newton, yaitu bisa kita gunakan konsep karena hukum 2 Newton itu berhubungan dengan konsep GLB. Oh, banyak sekali konsepnya ya. Oke, tapi sebenarnya ini sederhana sekali ya. Oke, kita uraikan. Yang pertama adalah kita menggunakan konsep dari tumbukan dahulu ya. Kita menggunakan konsep hukum kekalahan momentum. Hukum kekalahan momentum itu menyatakan bahwa jumlah momentum awal itu sama dengan jumlah momentum akhir ya. Momentum awal itu sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan momentum akhirnya M1 V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ini kalau kita substitusi, balok itu untuk masa kedua, ternyata dalam kondisi itu baloknya diletakkan pada lantai licin, sebelumnya dia tidak bergerak, berarti nanti di sini sama dengan 0 ya, berarti sisa M ya kali V, kecepatan dari benda itu sendiri ya. Kecepatan dari air, ini untuk air ya, M kali V ini untuk air sebelum tumbukan, sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Oke. Berarti ini kita peroleh bahwa anggapannya di sini, karena di sini tumbukan partikel-partikel air dengan muka balok dianggap tumbukan lenteng sempurna ya, dianggap tumbukan lenteng sempurna. Kan nanti setelah itu baloknya yang terdorong ke depan ya, berarti anggapannya nanti kecepatannya air setelah tumbukan itu sama dengan 0 ya. Sehingga nanti persamaan ini akan menjadi bahwa M2 kali V2 aksen itu sama dengan M kali V. Maka kita akan peroleh bahwa V2 aksen sama dengan M kali V dibagi dengan M2. Oke, kita sudah dapatkan ini. Berikutnya kita kembali ke konsep debit ya. Kita kembali ke konsep debit. Atau kita gunakan dulu konsep dari percepatan ya. Percepatan itu ya, kita menggunakan konsep dari percepatan pada konsep GLBB. Percepatan itu kan sama dengan delta V per delta T ya. Itu sama dengan V2 kurang V1 dibagi delta T-nya itu kita tulis saja T karena dia dalam selang waktu T dia akan bergerak atau dia akan terhempas karena tumbukan dari air. Maka ini bisa kita masukkan. Ini percepatan balok ya. Dan kecepatan balok sebelum tumbukan itu 0. Berarti ini langsung kita masukkan saja menjadi ini V2 aksen yang ini ya. V2-nya itu sama dengan V2 aksen dikurang dengan V1-nya sebelum tumbukan itu kurang dengan 0. Dibagi dengan T. Maka ini kita peroleh V2 aksen diper dengan T. Maka kita dapatkan nilai dari A itu sama dengan M kali V dibagi dengan M2 kali T. Oke. Ini kita sudah dapat hubungannya ya. Sekarang kita hubungkan kecepatan aliran air dengan konsep debit ya. Debit itu nilainya adalah sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan.
Oke, debit itu sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Oke, kalau kita masukkan ke situ ya, ke persamaan ini, maka ini akan kita peroleh bahwa kecepatan ya, kecepatan itu sama dengan debitnya dibagi dengan luasan. Oke. Kita masukkan ke persamaan ini menjadi, kalau kita masukkan ke sini, maka persamaannya menjadi M per dengan M2 Q per A kali T. Oke. Nah, jadi persamaannya akan jadi seperti ini. Oke. Karena di sini dia masanya konstan ya, ini anggapannya adalah masanya tidak berubah, hanya debitnya saja yang berubah. Berarti yang kita bisa hubungkan adalah hanya hubungan antara percepatan dengan debit air. Ternyata hubungannya A itu sebanding dengan debitnya. Ingat, luas permukaannya sama ya, karena dia menumbuk di tempat yang sama. Kemudian dalam selang waktu yang sama pula. Berarti nanti sini kita bisa A1 dibandingkan dengan A2 sama dengan Q1 per Q2. Berarti ini nanti bisa dituliskan A per A2 sama dengan Q1-nya adalah sama dengan Q. Kemudian Q2-nya 2 kali debit semula berarti 2Q. Ini bisa kita dapat ya. Kalau diuraikan nanti kita dapatkan, ini kita coret menjadi A per dengan A2 itu sama dengan 1/2. Maka A2-nya sama dengan 2 kali A atau 2 kali semula. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah delta. Jadi konsepnya seperti itu. Kita lanjut lagi di soal nomor 14. Dalam sebuah wadah logam terdapat air. Wadah logam tersebut kemudian ditaruh dalam wadah kayu berisi air es asin. Es yang terbuat dari air asin pada tekanan 1 atmosfer dan suhu negatif 32 derajat Celcius. Titik lebur es asin tersebut. Hal berikut yang paling mungkin terjadi adalah, oke, jadi ini masuk materi tentang kalor ya, atau lebih jelas tentang konsep dari perpindahan kalor atau biasa disebut dengan asas Black ya. Oke, jadi menggunakan konsep ini, menggunakan konsep kalor yang dilepaskan nanti sama dengan kalor yang diserap oleh sebuah sistem ya atau benda. Oke, coba kita perhatikan di sini. Di sini ada wadah ya, ini ada wadah terbuat dari logam, di dalamnya ada air. Kemudian nanti ada wadah juga ya, ada wadah juga yang terbuat dari kayu. Di dalamnya ada es asin ya, es asin. Di sini titik leburnya negatif 32 derajat Celcius. Ingat, di sini titik leburnya es. Perlu diingat bahwa titik lebur es di sini, titik leburnya air adalah 0 derajat Celcius. Jadi kemungkinan pertama, kalau kedua zat ini kita campur, pertama adalah karena
kita tidak tahu, jadi ini titik lebur air, tapi kita tidak tahu berapa suhu dari air itu sendiri ya. Kita tidak tahu berapa, pastinya di atas 0 kalau untuk suhu air normal ya. Pasti di atas 0 derajat. Kemudian di sini di soal dikatakan es itu berada pada suhu ya. Suhunya es itu berada pada titik leburnya atau titik bukunya yaitu negatif 32 derajat Celcius. Jadi kemungkinan pertama kalau es asin ini dicampur dengan air yang suhunya di atas 0, pasti suhunya ini akan naik ya. Jadi suhunya ini pasti nanti suhu dari ini akan naik, ya akan naik ya. Jadi nanti suhu dari es asin ini akan naik karena menerima kalor dari air tersebut. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian berarti ini sama saja bisa dinyatakan bahwa es asin tersebut akan mencair. Ya, sekalipun suhunya kurang dari 0 derajat karena titik leburnya adalah negatif 32 derajat Celcius atau di bawah 0. Kemudian yang terjadi pula pada air tersebut karena di sini suhunya es asin itu sangat rendah, ya, kemungkinannya adalah di sini yang terjadi pada air adalah suhunya turun. Jadi suhunya turun ya. Jadi suhunya turun. Otomatis kalau suhunya turun, kemungkinan terjadi sesuai pilihan di soal adalah berarti ada kemungkinan bahwa air dalam wadah akan membeku seluruhnya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. Oke. Karena ini tidak mungkin, karena di sini sudah salah karena es asin tidak mencair. Sementara dari konsep itu pasti dia mencair. Karena dia akan menerima kalor dari air ya. Suhunya dia titik leburnya 32. Suhunya akan naik menjadi 30, misalkan 30 derajat, berarti itu pasti sudah mencair esnya, es asinnya. Oke, jadi begitu konsepnya. Kita lanjut di soal nomor 15. Oke, sebuah wadah tertutup diisi N mol gas ideal monoatomik, suhu dan tekanan gas T0 dan P0, sedangkan volume wadah dijaga tetap V0. Ketika suhu diturunkan menjadi 3/4 T0, maka ini materi dari gas ideal atau berhubungan langsung dengan konsep dari dinamika. Oke. Kita perhatikan di sini. Berdasarkan konsep gas ideal, ini karena dia di volumenya dijaga tetap, berarti berlaku konsep isohorik ya. Kalau isohorik berarti persamaan yang digunakan P1 banding dengan P2 sama dengan T1 per T2. Maka ini adalah P0, kemudian ini adalah P2, T1-nya adalah T0, kemudian T2-nya adalah 3/4 dari T0. Maka ini kita bisa coret. Berarti kita peroleh nanti P2-nya sama dengan 3/4 dari P0. Berarti pernyataan 1 itu benar ya. Pernyataan 1 benar. Berikutnya energi yang dilepaskan 3/4 nRT0. Oke, energi yang dilepaskan adalah 3/4. Sekarang kalau kita lihat ya, energi yang dilepaskan. Jadi kalau kita mengacu pada konsep hukum satu termodinamika ya,
bahwa perubahan energi dalam itu sama dengan jumlah dari kalor yang diserap ya ditambah dengan jumlah usaha yang dikerjakan. Tapi karena di sini kondisinya dalam kondisi isohorik, maka nilai dari usahanya itu sendiri sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah perubahan energi dalam sistem itu sama dengan kalor yang diserap. Oke. Jadi sama dengan kalor yang diserap. Berarti di sini kita bisa tuliskan bahwa perubahan energi dalamnya itu sama dengan NR delta T ya. NR delta T. Berarti di sini kita dapatkan sama dengan NR delta T-nya berarti T2 kurang T1. T2-nya berapa? T2-nya adalah 3/4. Berarti nanti 3/4 ya. 3/4 T0 dikurang dengan T0 itu kita akan dapatkan nilainya 1/4 dari nRT0. Ini adalah energi dalam sistem ya. Energi dalam sistem berarti ini jawabannya adalah ini pasti salah ya, karena di sini katakan perubahan energi dalamnya 3/4. Jawabannya 1/4. Kalau 4 sudah salah, berarti ada 2 kemungkinan pernyataan yang benar, A dan B. Sekarang kita uji pernyataan yang kedua, energi yang dilepaskan. Jadi energi yang dilepaskan ini sama dengan Q2 ya kalau dalam istilah usaha. Kalau kita pakai konsep pada konsep mesin kalor itu kita dapatkan bahwa usaha itu sama dengan Q1 kurang Q2. Q1 itu kalor yang diserap, Q2 itu kalor yang dilepas atau yang dibuang. Karena di sini usahanya 0, berarti nanti kita bisa tuliskan 0 sama dengan Q1 kurang Q2, berarti Q1-nya akan sama dengan Q2. Otomatis ya, Q2-nya itu sama dengan kalor yang diserap. Kalor yang diserap kan sama dengan delta U, perubahan energi dalamnya menggunakan konsep tadi hukum termodinamika. Berarti jawaban ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 3, yaitu B. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Kita lanjut lagi di soal nomor 16. Sebuah mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 627 derajat Celcius, memiliki efisiensi 50%. Agar efisiensinya maksimum naik menjadi 70% pada suhu rendah yang tetap, berarti ini T2-nya tetap. Maka suhu tingginya harus dinaikkan menjadi, oke, ini masih materi gas ideal ya. Masih materi gas ideal tapi berhubungan dengan mesin Carnot ya, berhubungan dengan materi mesin Carnot. Oke. Kita bahas tentang efisiensi. Konsep dari efisiensi mesin Carnot itu sendiri, efisiensi merupakan perbandingan dari usaha dengan kalor yang dibuang kali 100%. Ini konsep dari efisiensi itu sendiri. Oke. Tetapi di sini kan hanya suhu yang diketahui. Sementara kalor dengan suhu itu sebanding ya. Berarti nanti ini bisa dituliskan efisiensi itu sama dengan usaha itu adalah, nanti di sini bisa dituliskan Q1 kurang Q2 per dengan Q1 kali 100%. Karena dia sebanding, maka ini usahanya efisiensinya bisa kita ganti T1 dengan T2 per
T1 kali 100%. Artinya Q itu sebanding dengan T. Maka ini bisa dituliskan seperti ini. Maka efisiensi kita gunakan nanti rumusnya adalah N sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Oke. Karena ini ada dua keadaan, maka ini kita bisa langsung pakai cara seperti ini. T aksen per T1 awal, ini T1 aksen ya, sama dengan 1 kurang efisiensi pertama diper dengan 1 kurang efisiensi kedua. Ini rumusan ini diperoleh dari penjabaran ini ya, untuk rumus ini menggunakan dua keadaan. Ini tinggal kita masukkan, tapi sebelumnya kita ubah dulu suhunya dalam Kelvin. T1 nilainya 627 ditambah dengan 273. Berarti nilainya adalah 900 Kelvin. Berarti nanti ini T aksen per dengan T1 aksen per dengan 900 sama dengan 1 kurang 50% per 1 kurang 70%. Ini T1 aksen per dengan 900 sama dengan 50% per 30%. Berarti kita akan peroleh nilainya adalah, ini kita coret. Kemudian ini bisa dengan ini. Di sini sisa 30. Berarti T1 aksen per dengan 30 sama dengan 50 per 1. Kalau kita kali silang, T1 aksen kita peroleh 1500 Kelvin. Jadi ini 1500 Kelvin dalam satuan Kelvin ya, yang diminta dalam satuan Celcius. Berarti kita kembalikan lagi mencari T C-nya menggunakan 1500 dikurang, kalau tadi ditambah untuk cari Kelvin, kalau dicari Celcius berarti kita kurang 273. Berarti jawabannya adalah 1227 derajat Celcius. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Oke, jadi gitu konsepnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Sob UTBK SKD dengan cara klik subscribe, like, and share. Kita lanjut lagi ya di soal nomor 17. Oke, soal nomor 17 ada dua kapasitor bola konduktor terpusat terdiri atas sebuah bola konduktor pejal dengan jari-jari A dan sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari B. Lihat pada gambar. Kapasitansi kapasitor tersebut adalah C sama dengan A kali B per K kali B kurang A. Jika muatan sebesar Q disimpan dalam kapasitor itu, beda potensialnya adalah V. Berapakah jari-jari bola konduktor dalam? Oke, jadi ini masuk materi listrik statis khususnya pada konsep kapasitor ya. Oke, ini bisa kita gunakan konsepnya menggunakan konsep kapasitas kapasitor ya. Kapasitor. Jadi kapasitas dari kapasitor adalah C sama dengan ya, C sama dengan Q per V. Di situ sudah ada nilainya, tinggal kita uraikan saja. Nanti kita akan peroleh bahwa kita masukkan ya, C-nya kan ada ini. Berarti kita masukkan C sama dengan A kali B diper dengan K dalam kurung B kurang A sama dengan, ini kita ganti pakai Q kecil yang disimpan per dengan V. Kemudian kita kali silang.
Ini kalau kita kalikan, kita kali silang, berarti kita akan peroleh AB kali dengan V sama dengan Q kali K ya, kali B kurang A. Maka ini hasilnya AB kali V sama dengan Q kali K kali B, ini kita kali masuk ya, dikurang dengan Q kali K dikali dengan A. Karena yang dicari adalah jari-jari bagian dalamnya yaitu yang A, maka ini ya kita akan uraikan menjadi ya. Ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi AB kali V ditambah dengan Q kali K dikali dengan A sama dengan Q kali K dikali dengan B. Kemudian ini menjadi, kita keluarkan A-nya, A dalam kurung B kali V ditambah Q kali K sama dengan Q KB. Berarti A sama dengan, kita akan peroleh Q KB bagi dengan Q K tambah B kali V. Berarti jawaban yang paling tepat adalah delta. Oke, jadi caranya seperti itu. Kita lanjut lagi di soal nomor 18. Kita uraikan, kita mulai dari tanda E1, karena arah loopnya ketemu kutub negatif dari E1, maka di sini nanti harus negatif E1. Kemudian arah arus searah dengan arah loop, berarti di sini harus tambah dengan I kali dengan R. Arah loopnya ketemu dengan E2 adalah kutub positif, berarti di sini nanti harus positif E2 sama dengan 0. Atau saya bisa tuliskan negatif E1 plus E2 sama dengan, di sini bukan sama dengan ya, tambah, masih ada ini, ditambah dengan I dikali dengan R sama dengan 0. Oke. Sekarang kita substitusi nilai dari E1 dari grafik ya. Ke persamaan ini nanti kita akan dapatkan dua persamaan. Kalau kita substitusi, yang pertama yang E1-nya 1,5 berarti negatif 1,5 ditambah dengan E2 karena dia dibuat tetap. Itu hasilnya nanti ini tambah I-nya di situ untuk 1,5 volt, E1-nya adalah 5 mA dikali dengan R sama dengan 0. Ini bagian pertama. Bagian kedua ya. Bagian kedua saat nilainya 3 berarti sini negatif 3 positif dari E2 tambah 10 kali R karena 10 mA sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Oke, ini kita sederhanakan. Kedua persamaan ini ya, kita kurangkan. Kalau kita kurangkan negatif 1,5 kurang negatif 3 berarti jadi tambah negatif 1,5 tambah 3 hasilnya adalah 1,5. Ini kalau dikurangkan ya, kalau kita kurangkan ini 0 hasilnya, berarti tersisa 5R kurang 10R. Berarti negatif 5R. 0 kurang 0 tetap hasilnya adalah 0. Berarti bisa dituliskan 1,5 sama dengan dipindah ruaskan jadi 5 kali R. Maka R sama dengan 1,5
dibagi dengan 5. 5 ini dalam miliampere ya. Berarti di sini harus 10 pangkat negatif 3. Kalau dalam ampere, berarti ini hasilnya adalah 0,3. Jadi ini 0,3 kali dengan 10 pangkat 3 atau 0,3 kilo ohm. R yang ini adalah R total. Yang diminta adalah R masing-masing. Berarti kita akan cari nilainya. Karena di sini rangkaiannya paralel ya, rangkaiannya paralel berarti R total itu rumusannya adalah menggunakan rumus paralel. Kalau kita menggunakan rumus paralel yaitu separ R1 tambah separ R2, kita akan dapatkan bahwa untuk hambatannya sama, itu sama dengan 1/2 dari R. Ini kita masukkan, ini jadi 0,3. Ini sama dengan 1/2 kali R. Berarti R kita akan peroleh 2 kali 0,3 hasilnya 0,6 kilo ohm. Berarti jawaban yang paling tepat adalah error atau E. Jadi konsepnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kita lanjut lagi di soal nomor 19. Partikel bermuatan positif Q bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetit melalui titik O seperti ditunjukkan pada gambar. Arah medan magnet B ke kanan. Di daerah bermedan magnetit, partikel tersebut bergerak dalam lintasan berbentuk. Oke, jadi ini masuk materi tentang gaya magnet ya, atau biasa disebut dengan gaya Lorentz. Konsepnya gini, kalau misalkan ada partikel bermuatan memasuki daerah bermedan magnetit itu, jadi apabila atau jika partikel bermuatan positif Q atau negatif Q memasuki area B, maka lintasannya yang pertama lurus apabila B sejajar dengan V ya. Sehingga sudut yang dibentuk itu 0 derajat. Kemudian kedua, lintasannya berupa lingkaran jika V B tegak lurus V atau V tegak lurus B ya. Atau dengan syarat sudut yang dibentuk antara B dengan V atau V dengan B haruslah 90 derajat, itu syaratnya. Yang ketiga, lintasannya spiral ya, spiral atau bentuk solenoid dengan syarat sudut antara B dengan V ya, sudut antara B dengan V harus berada di antara 0 dengan 90 derajat. Oke. Dan arah lintasan ya, arah lintasannya harus atau arah sumbu lintasan harus searah dengan arah B. Berarti jawabannya adalah solenoida dengan sumbu sejajar arah medan
magnetik. Berarti nanti gerakannya akan seperti ini. Gerakannya akan seperti ini. Nah, dia akan sejajar dengan medan magnetik, yaitu delta. Oke. Jadi konsepnya seperti itu. Kita lanjut ya di soal nomor terakhir, nomor 20. Masih soal yang sama yang tadi, tetapi yang di sini yang ditanyakan adalah besar gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja yaitu gaya Lorentz-nya menggunakan persamaan B, Q, V, sin, alfa. Berarti sama dengan B kali Q kali V. Sudut yang dibentuk ini adalah sudut yang dibentuk terhadap ini ya, terhadap B sudutnya. Di sini kan 60, berarti nanti di sini adalah 30 derajat. Berarti nanti kita kali dengan sin 30 derajat. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B Q V kali sin 30 /2. Berarti jawabannya adalah setengah dari Q V B. Yaitu jawabannya paling tepat B. Oke. Jadi sekian untuk pembahasan episode pertama tentang soal-soal latihan UTBK 2021 khususnya mapel fisika. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan nanti di video berikutnya kita akan buat soal juga tentang latihan soal UTBK di bagian episode kedua untuk paket yang kedua ya. Oke, jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like dan subscribe karena itu gratis ya, agar kami tetap semangat membuat video-video tentang pembelajaran atau pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan tes masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.